Penanganan dini pada serangan jantung tentu harus cepat dan tepat. Jangan ragu untuk meminta pertolongan segera, namun bagaimana jika terkena serangan jantung saat sendirian di rumah? Adakah cara mengatasi serangan jantung dengan kondisi ini? Jika Bapak Ibu sedang sendirian di rumah, terus kemudian nyeri dada gitu ya, nyeri dada yang tipe yang tadi saya jelaskan serangan jantung gitu ya, nyeri lebih dari 20 menit, apa yang harus dikerjakan? Nomor satu, jangan panik gitu ya, itu nomor satu yang paling penting. Kenapa? Kalau kita panik, nadi naik, tensi naik, justru memperberat serangan jantungnya. Yang kedua, telepon ya, kalau misalnya sendirian, maka boleh tanya misalnya telepon ke tetangga gitu ya atau orang yang dekat untuk datang. Ada obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Biasanya kalau pasien dengan penyakit jantung koroner dia sudah dapat obat yang harus ditaruh di bawah lidah tuh. Kalau misalnya nyeri dada itu bisa dipakai. Namanya isosorbit dinitrat gitu ya, nitrat gitu paling gampang gitu ya atau nitrogliserin, taruh di bawah lidah atau disemprot. Nanti lihat efeknya gitu ya, apakah menghilang atau berkurang atau lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian kalau ada obat yang bisa dikunyah gitu ya, pengencer darah, kita bilang tuh antiplatelet gitu ya, aspilat boleh dikunyah-kunyah 2 tablet gitu ya. Tapi yang paling penting jangan panik, jangan sendiri, ada yang menemani. Nah, itu. Kemudian yang harus dilakukan adalah segera ke rumah sakit. Ke rumah sakit menjadi penting. Apa? Karena serangan jantung ini kita katakan time is muscle. Semakin lama maka impact-nya, ya, akibatnya akan semakin berat. Kalau nanti tidak sadar pasiennya, terus kemudian ada pendampingnya, itu sangat baik. Jadi dia pendampingnya bisa melakukan bantuan hidup dasar. Jika Bapak Ibu sekalian menemukan ada pasien serangan jantung, terus kemudian tidak sadar, apa yang bisa kita kerjakan? Yang kita kerjakan adalah bantuan hidup dasar, memberikan bantuan hidup dasar atau resusitasi jantung paru. Ya, caranya seperti apa? Satu, kita tentukan pasien ini betul-betul tidak sadar ya. Misalnya, Pak, Bu, bangun, Pak, Bu, bangun gitu ya. Pasien kita tahu dia tidak sadar. Yang harus kita lakukan berikutnya adalah apa? Minta bantuan. Kalau Anda cuma berdua dengan pasien, minta tolong orang lain gitu ya. Untuk apa? Untuk telepon nih, bisa telepon ke emergensi atau 119, terus untuk membantu kita dalam melakukan bantuan hidup dasar. Setelah itu apa yang paling penting lagi adalah kita langsung melakukan kompresi atau pijit jantung. Berapa sih kecepatannya? Biasanya 100 sampai 120 kali dalam 1 menit. Kedalamannya 5 sampai 6 cm. Jadi paling gampang kita cari nih, kalau pada laki-laki ya di antara 2 puting, terus kemudian kita lihat tulang tengahnya, taruh jari di situ ya. Kurang lebih 2 jari ya di atas namanya ujung dari tulang tengah ini. Terus kemudian kita lakukan kompresi ya. Tuh. Kedalamannya 5 sampai 6 cm. Terus kemudian kecepatannya dalam 1 menit 100 sampai 120 kali ya per menit gitu ya. Nah, di masa pandemi COVID ini kita tidak melakukan yang disebut dengan bantuan nafas gitu ya, karena kita mencegah penularan. Apa? Karena kalau pasien ini tidak kita kenal, siapa tahu dia kena COVID gitu ya. Jadi kita tidak melakukan bantuan nafas di sini. Cukup memberikan kompresi dada. Itu penting sekali. Dan ini bisa dilakukan oleh orang awam dan harus bisa dilakukan oleh orang awam. Jadi kalau pasien tidak sadar, jangan ditepuk-tepuk gitu, dipijit-pijit gitu ya. Kita harus cek betul dan berikan bantuan pijit jantung pada pasien ini. Pemirsa, itulah tadi penjelasan tentang serangan jantung ketika kita sedang sendirian di rumah. Menjaga kesehatan jantung memang menjadi hal penting. Lalu, adakah tips agar bisa terhindar dari penyakit ini? Berikut kita simak jawabannya. Kita tahu bahwa faktor risiko penyakit jantung koroner itu ada 5 ya. Memang satu, hipertensi. Ini bisa kita cegah dari makanan, olahraga, minum obat-obatan gitu ya. Yang kedua, misalnya dengan dislipidemia, kita sebut sebagai kolesterol yang tinggi. Kita gimana supaya kolesterolnya rendah? Kolesterol totalnya di bawah 200 ya. Kalau bisa LDL-nya di bawah 100 gitu ya. Itu kita cegah dari apa? Lifestyle, lagi-lagi dari makan, dari olahraga, kemudian dari minum obat misalnya dari dokter. Kemudian diabetes. Kita mau apa? HbA1c-nya kurang dari 7 gitu ya, sehingga nanti gula darahnya terkontrol dengan baik ya. Dan merokok tentunya berhenti merokok, tidak mengurangi rokok tapi berhenti merokok. Kita tahu bahwa rokok adalah salah satu faktor risiko ya, di harapan kita faktor risiko nomor 1 untuk terjadinya serangan jantung. Terakhir mungkin faktor keturunan, tapi itu nggak bisa kita rubah, tapi bisa kita cegah faktor lain sehingga serangan jantungnya tidak terjadi. Saya Dr. Adi Median Ambari, spesialis jantung dan pembuluh darah untuk Hidup Sehat Plus.